Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada pertemuan kali ini pelajaran ilmu fikih kelas 7, yaitu membahas tentang tata cara toharoh. Adapun pengertian toharoh atau bersuci, yaitu menurut bahasa toharoh artinya membersihkan diri atau bersuci. Kemudian menurut istilah syariat Islam atau menurut syara, toharoh artinya membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Baik, adapun pembagian toharoh atau bersuci itu terbagi dua. Yang pertama bersuci secara lahiriah atau hissiyah. Yang kedua bersuci batiniah atau ma'nawiyah. Yang pertama bersuci lahiriah, yaitu bersuci dari najis adalah berusaha membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau tempat yang didiami. Itu bersuci secara lahiriah. Kemudian yang kedua, bersuci lahiriah adalah bersuci dari hadas, adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Jadi bersuci lahiriah ini ada dua. Pertama bersuci dari najis. Andai kata ada najis yang menempel baik itu di badan, di pakaian, di tempat, kita bersihkan, itu namanya bersuci lahiriah. Yang kedua, bersuci lahiriah adalah bersuci dari hadas. Baik itu hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil, cara bersucinya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, cara bersucinya adalah dengan cara mandi. Disebut orang juga namanya mandi hadas besar atau mandi junub atau mandi janabat. Kemudian yang kedua, bersuci batiniah atau bersuci ma'nawiyah. Apa itu bersuci batin atau ma'nawi? Yaitu membersihkan hati dari kotoran-kotoran atau penyakit batin. Seperti apa? Seperti syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Kemudian membersihkan apalagi? Takabur. Apa itu takabur? Sombong. Kemudian hasud. Apa itu hasud? Iri dengki. Kemudian dendam, kemudian nifak dan ria. Apa itu ria? Minta lihat dalam hal kebaikan. Jadi yang mana semuanya penyakit-penyakit ini tadi, seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak dan ria, semuanya itu adalah kotoran-kotoran penyakit-penyakit yang ada di batin kita, yang di hati kita, yang mana itu harus dibersihkan. Namanya bersuci batiniah atau ma'nawiyah. Baik, selanjutnya
Apa tujuan toharoh? Di antaranya tujuan toharoh adalah yaitu berusaha mensucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Jadi badan kita, pakaian kita, kita usahakan selalu bersih dari kotoran dan suci daripada hadas atau najis. Kemudian di antaranya lagi tujuan toharoh sebagai syarat sah melaksanakan ibadah sholat dan tawaf. Jadi sebelum melaksanakan ibadah, baik itu ibadah sholat atau ibadah tawaf ketika umroh atau naik haji, maka wajib terlebih dahulu adalah untuk bersuci atau berwudu. Kalau tidak berwudu atau tidak bersuci, maka ibadah tersebut tidak sah. Adapun dalil tujuan toharoh yaitu surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik, selanjutnya adalah macam-macam najis dan tata cara toharohnya atau cara untuk mensucikannya. Adapun najis terbagi 3. Yang pertama najis berat atau najis mughallazah. Yang kedua najis ringan atau najis mukhaffafah. Yang ketiga najis sedang atau najis mutawasitah. Baik, yang pertama adalah najis berat atau najis mughallazah, yaitu suatu benda yang kena najis ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti. Misalnya najis yang berasal dari anjing, air liur anjing, darah anjing, itu namanya najis mughallazah. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara menghilangkan terlebih dahulu wujud bendanya, wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan tanah. Andai kata kaki kita terkena najis mughallazah atau kena liur anjing, maka bendanya atau najisnya itu dicuci terlebih dahulu, dihilangkan terlebih dahulu. Setelah bendanya atau najisnya itu hilang, barulah kita basuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah air yang bercampur dengan tanah. Baik air yang bercampur dengan tanah ini pada basuhan yang pertama atau yang ketiga atau yang kelima, terserah. Yang penting salah satu dari 7 basuhan tadi, salah satunya airnya bercampur dengan tanah. Kemudian yang kedua adalah najis ringan atau najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Yaitu adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu, dan umurnya kurang dari 2 tahun. Jadi najis mukhaffafah atau najis ringan ini adalah najis yang berasal dari air kencing bayi. Bayinya yang laki-laki, bukan perempuan, yang laki-laki. Yang mana bayi ini belum bisa makan apa-apa. Bayi ini tidak bisa makan kerupuk, tidak bisa makan kacang, tidak bisa makan nasi,
dia hanya bisa makan ASI, air susu ibunya. Dan umurnya pun kurang dari 2 tahun. Contohnya bagaimana? Contoh kamu punya adik kecil, umurnya 1 tahun atau 1,5 tahun. Kebetulan kamu lagi gendong dia. Kemudian bayi yang kamu gendong, adik yang kamu gendong laki-laki tadi, bayi laki-laki kencing, terkena di tanganmu. Terus bagaimana cara mensucikannya? Adalah cukup memercikan dengan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis yang berasal dari bayi perempuan harus dibersihkan dengan air yang mengalir hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Jadi kalau najis mukhafafah, cukup bendanya dibersihkan dengan air dan dipercikkan air. Cukup, maka suci sudah. Lain halnya bayi perempuan. Kalau bayi perempuan mau tidak mau harus disiram dengan air. Kemudian yang ketiga adalah najis sedang atau najis mutawasitah. Adalah semua najis yang tidak termasuk 2 macam najis di atas, baik itu najis berat atau najis ringan. Contohnya apa? Contohnya seperti kotoran kucing, kotoran ayam, kotoran cecak. Nah, ini namanya najis mutawasitah atau najis sedang. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara disiram atau dibersihkan dengan air sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Warnanya hilang, rasanya hilang, dan baunya hilang. Contoh di antara najis mutawasitah adalah kotoran manusia atau kotoran kita. Setinggi apapun jabatan kita, semulia apapun kita, setiap hari kita pasti pegang najis. Ya kan? Contohnya ketika kita buang air besar, tiap hari pasti buang air besar kan? Pasti pegang najis. Namanya najis mutawasitah. Bagaimana cara membersihkannya? Pertama, setelah kita buang air besar, jari kita atau tangan kita yang terkena najis kita siram terlebih dahulu. Syaratnya hilang warnanya. Warnanya hilang. Warna kekuning-kuningan hilang. Kemudian setelah warnanya hilang, apa lagi? Rasanya. Dijilatkah? Tidak. Bagaimana cara menghilangkan rasanya tadi? Mengetahui rasanya sudah hilang. Kalau rasanya sudah kasat atau tidak licin, berarti rasanya sudah hilang. Kalau kasat. Kalau masih licin, disiram lagi dengan air. Kalau perlu, pakai sabun supaya cepat kasatnya. Nah, seperti itu. Warnanya hilang, kemudian rasanya juga sudah hilang. Yang terakhir adalah baunya pun hilang. Dengan cara mau tidak mau, kalau baunya mau tidak mau kita harus menciumnya. Kalau masih ada baunya, maka dicuci lagi. Lebih bagus pakai sabun supaya harum. Selanjutnya adalah macam-macam hadas dan tata cara toharohnya atau cara mensuci atau bersuci daripada hadas tersebut. Yang pertama adalah hadas kecil dan tata cara toharohnya atau cara bersucinya. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Kalau tidak ada air, maka hendaklah bertayamum. Atau uzur terkena air, maka diperbolehkan pengganti wudu adalah dengan cara tayamum.
Adapun tata cara istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah bersuci setelah seseorang buang air kecil atau buang air besar sebagai usaha melepaskan diri dari najis dan kotoran supaya badan menjadi bersih dan suci. Jadi setelah bersuci dari buang air besar atau buang air kecil namanya istinja. Adapun cara beristinja adalah dengan menggunakan air atau benda padat, batu. Jadi pertama beristinja adalah menggunakan air. Kalau tidak ada air, maka hendaklah menggantinya dengan benda padat. Pakai batu bisa. Cuman batunya batu yang lembut. Jangan kasar, lengsak kena. Kemudian apalagi benda padat? Di antaranya tisu atau kertas atau daun atau kayu. Cuma kayunya yang lembut. Cari yang agak lemah atau lembut, tidak kasar. Kemudian bagaimana tata cara istinja? Yang pertama, apabila ada air maka membasuh tempat keluarnya najis atau kemaluan atau dubur dengan air sampai bersih. Jadi tata cara istinja dengan air adalah membasuh tempat keluarnya najis. Tempat keluarnya najis ada dua, yaitu di kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemaluan depan itu disebut dengan kubul. Kalau kemaluan belakang namanya dubur. Jadi menyiram kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan air. Itu namanya istinja sampai bersih. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada air tidak ada, atau kemarau, atau susah mencari air, hendaklah membersihkan tempat keluarnya najis dengan benda keras atau batu, minimal dengan 3 batu. Apabila telah menemukan air, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk membasuhnya dengan air. Kalau tidak ada air, boleh dengan batu, baik dengan 3 batu atau 1 batu yang agak besar dengan 3 buncu batu. Kalau tidak ada batu, boleh dengan tisu, boleh dengan kertas, boleh dengan daun. Ketika nanti ketemu air, mendapatkan air, maka dibasuh kembali. Baik, selanjutnya adalah tata cara berwudu. Menurut bahasa, kata wudu adalah nama untuk suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota badan tertentu. Menurut istilah syariat Islam atau menurut syara, wudu adalah kegiatan kebersihan yang khusus, dimulai dengan niat yang khusus. Kemudian yang A, ketentuan berwudu, yaitu bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Berwudu adalah kegiatan membasuh muka. Berwudu ini membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala atau rambut kepala, dan membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jadi kaki ini ada matanya, nah sampai situ. Kemudian syarat berwudu. Apa syarat berwudu? Yang pertama adalah Islam. Syaratnya Islam. Yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan antara baik dan buruk. Orang itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu namanya mumayyiz. Yang ketiga, memakai air yang suci dan mensucikan.
sudah kita jelaskan tentang air yang suci dan mensucikan. Di antaranya apa? Air sungai, air laut, air hujan, air sumur. Nah, itu berwudu tadi syaratnya harus menggunakan air yang suci dan mensucikan atau air yang mutlak. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa? Getah, kutek. Tahu kutek? Itu yang biasa dipakai perempuan untuk melapisi kukunya. Bukan pacar ya. Kalau pacar tidak mengapa, tapi kutek ini yang terbuat dari cat, minyak. Jadi andai kata berwudu, maka airnya tidak menyerap. Nah, tidak terkena kuku, menghalangi air terkena kuku. Nah, jadi itu kalau orang perempuan yang pakai kutek harus dikerik terlebih dahulu. Jadi syaratnya berwudu seperti itu. Kena getah habis makan nangka di tangan, itu harus dibersihkan dulu. Atau lagi ngelem sepatu pakai lem Alteco, lengket, nah itu harus dikerik terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini adalah mencegah air terkena kulit. Kemudian syarat berwudu yang kelima adalah tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Selanjutnya adalah rukun wudu. Yang mana rukun ini adalah hal pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ketinggalan rukun wudu ini, maka wudunya tidak sah. Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Yang mana nanti para santri wajib menghafal rukun wudu ini. Cuma menghafalnya yang mudah, yang singkat-singkat saja. Yang pertama rukun wudu adalah niat. Niatnya di mana? Bil qalbi, di dalam hati. Kapan waktunya berniat? Waktunya berniat adalah besertaan ketika seseorang yang berwudu membasuh muka. Jadi ketika membasuh muka, niat di dalam hati. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Nah, yang diucapkan ini nawaitul wudu'a itu namanya lafaz. Bukan niat. Kalau yang niat yang bagaimana? Ucapannya di dalam hati. Nah, jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala itu namanya lafaz ketika diucapkan. Kemudian niat di dalam hati apa? Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib atau fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya di dalam hati. Kapan tadi berniat? Ketika membasuh muka. Jadi yang pertama niat, rukun wudu. Yang kedua membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi diambil air dulu di telapak tangan, kemudian diusapkan ke muka beserta membaca niat di dalam hati, mulai tumbuhnya rambut bagian atas sampai di bawah dagu. Kemudian dari sebelah telinga kiri, dari batas telinga kiri, telinga kanan sampai telinga kiri. Rata dengan air. Kemudian rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Sampai mana? Sampai siku. Nah, jadi membasuh tangan sampai siku. Dilebihkan sedikit supaya tidak ragu-ragu. Itu ya. Kemudian rukun wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, mulai dari kening sampai ke tengkuk. Asal ada sedikit saja mengusap rambut kepala atau mengusap kepala
maka hukumnya sah. Yang penting kepalanya diusap. Kemudian rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Jadi mata kakinya juga wajib dibasuh. Itu batasnya ya. Tidak wajib sampai ke lutut. Tidak. Jadi yang wajibnya hanya sampai ke mata kaki. Kemudian rukun wudhu yang keenam adalah tertib atau berurutan. Jadi sesuai dengan urutannya. Tidak boleh terbolak-balik. Jadi kalau mau berwudhu sesuai dengan urutannya. Tidak boleh berwudhu kepala dulu baru muka. Tidak boleh. Jadi harus sesuai urutannya. Baik, selanjutnya adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini tidak wajib dikerjakan. Cuma andai kata kita mengerjakannya, maka kita mendapatkan pahala tambahan dari pekerjaan wudhu tersebut. Yang pertama, membaca basmalah saat memulai wudhu. Sebelum berwudhu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Berapa kali? Sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu. Jadi basuh tangan terlebih dahulu sampai pergelangan. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Ambil air di telapak kanan, masukkan ke dalam mulut, diputar air di dalam mulut tadi, kemudian dibuang air itu. Itu namanya berkumur-kumur. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keempat, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Ambil air di telapak kanan, di telapak tangan, diisap sedikit sampai di bawah khaisum namanya, sampai lubang hidung, kemudian dihembuskan kembali. Jangan langsung diisap, lemas nanti. Kemudian yang kelima, mengusap seluruh kepala. Jadi ambil air kemudian diusap ke seluruh kepala, itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keenam, mengusap daun telinga luar dan dalam. Membasuh kuping, hukumnya sunnah. Kemudian yang ketujuh, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Jadi setiap membasuh 3 kali, itu hukumnya adalah sunnah. Kalau sekali aja Bang Pak, sah saja, cuma khawatirnya tidak sempurna. Oleh sebab itu ada basuhan kedua dan ketiga supaya lebih menyempurnakan. Kemudian yang kedelapan, menyilang-nyilang anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki, diselat-selati. Nah, itu sunnah. Yang kesembilan, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Kalau ada anggota kita ini yang 2, tangan 2, kemudian kaki 2. Nah, ada yang kanan, ada yang kiri. Disunahkan mendahulukan yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Kemudian yang ke-10, sunnah wudhu. Wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain. Berwudhu sendiri. Kecuali dalam keadaan terpaksa atau sakit, boleh kita minta tolong orang untuk membantu kita berwudhu. Kemudian yang ke-11, pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut, berurutan. Kemudian yang ke-12, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Jadi anggota wudhu yang dibasuh digosok. Kemudian yang ke-13, menjaga air percikan tidak kembali ke badan. Yang ke-14, tidak bercakap-cakap saat berwudhu kecuali terpaksa. Jadi ketika berwudhu, berdiam. Tidak sambil berbicara atau bercerita dengan teman di samping, kecuali terpaksa. Terpaksa bagaimana contohnya? Kalau ketika kamu berwudhu dipanggil oleh orang tuamu, maka wajib kamu menjawab. Nah, itu terpaksa. Boleh? Boleh. Kemudian yang ke-15, berdoa sesudah selesai
berwudu, yang mana doanya nanti wajib dihafal oleh setiap santri. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan, baik itu kubul atau dubur. Sudah saya jelaskan tadi apa itu kubul, apa itu dubur. Kubul adalah kemaluan depan. Kalau laki-laki burung atau pistol, kalau perempuan dompet. Nah, itu kubul, kemaluan depan. Kalau dubur, kemaluan belakang. Kalau dubur sama laki-laki dan perempuan. Kalau kubul beda antara laki-laki dan perempuan. Apa saja yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka wudunya batal. Oke, dubur, kubul, kemaluan depan. Apa saja yang keluar dari kemaluan depan? Air apa? Air kencing. Nah, kalau kencing maka wudunya batal. Apalagi yang keluar dari kemaluan depan? Batu. Ada Pak, batu yang keluar? Ada. Kalau orang punya batu marin, batu yang keluar atau pasir yang keluar, maka wudunya batal. Kemudian apalagi yang keluar? Darah, nanah. Nah, itu wudunya juga batal. Kemudian dubur, kemaluan belakang. Apa saja yang keluar? Pertama, yang keluar diantaranya berupa angin. Baik keluarnya angin ini berbunyi atau tidak berbunyi. Namanya adalah kentut. Nah, kalau kentut atau buang angin, maka wudunya juga batal. Atau yang keluar ini adalah benda. Apa? Kotoran atau buang air besar, maka wudunya batal. Kemudian yang kedua pembatal wudu adalah hilangnya akal. Baik karena tidur, maka wudunya batal. Dan tidurnya ini pun adalah tidur yang telentang. Kalau tidurnya duduk, maka tidak batal. Kemudian mabuk. Kemudian gila atau pingsan. Nah, maka yang telah disebutkan ini tadi, maka wudunya batal. Yang ketiga, bersentuhan kulit pria, kulit laki-laki dan wanita yang sudah dewasa atau balik dan keduanya bukan mahramnya, maka wudunya juga batal. Cuma laki-laki dan perempuan ini yang sudah dewasa, sudah balik. Kalau masih anak-anak maka tidak batal. Yang keempat, pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, maka wudunya batal. Perlu diperhatikan di sini, demi kesempurnaan wudhu, jika memungkinkan, hendaknya sebelum berwudhu, menggosok gigi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, materi pada hari ini kira-kira sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk tugas nanti saya informasikan melalui grup WA. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.